وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang amat baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mengharapkan ridha Allah, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segenap rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita kali ini akan membahas krisis kepemimpinan bangsa. Krisis kepemimpinan bangsa. Bangsa kita ini bangsa yang sangat besar. Jumlah penduduknya sangat besar. Coba bayangkan, kita bangsa yang memiliki penduduk salah satu di antara terbesar di dunia, lebih 200 juta. Mayoritas penduduk di negara kita beragama Islam, mayoritasnya. Ada agama-agama saudara kita yang lain yang tentu bagian dari tanah air kita, saudara kita. Ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita adalah satu bangsa. Tapi apa yang kita hadapi, kita nampaknya jelas telah menghadapi ujian yang kita sebut dengan krisis kepemimpinan bangsa. Coba lihat para pemimpin bangsa kita. Mereka yang diberi amanah untuk menegakkan hukum, mereka pula lah yang justru melanggar hukum, mempermainkan hukum, untuk mendapatkan materi, uang. Coba bayangkan ada hakim memutus suatu perkara tidak berdasarkan fakta-fakta. Lalu apa yang terjadi? Tersangka divonis bebas. Sementara dari data-data yang ada, si tersangka melakukan pembunuhan, dan itu sangat jelas dari data-data fakta yang diajukan oleh jaksa. Hakim mempermainkan hukum, dan ini tidak satu dua di tanah air kita terjadi. Sangat banyak hakim-hakim kita sayangnya menjadi orang yang tidak amanah dengan tugas dan kewajiban mereka untuk bisa pergi haji. Kok bisa ada 3.500-an orang bisa pergi haji tanpa antri sedikit pun? Inilah beberapa, dan inilah segelintir contoh-contoh yang kita sebut sebagai krisis kepemimpinan.
Pemimpin itu dalam bahasa Islam, agama Islam adalah orang yang diberi amanah, diberi tugas, diberi kepercayaan, dan tugas itu harus mereka laksanakan sesuai dengan aturannya. Tapi yang terjadi sayangnya di tanah air kita tidak. Justru pelanggaran itu banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang memegang amanah di tanah air kita. Amanah sebagai pemimpin. Jadi wajar kalau presiden kita yang sekarang, Presiden Prabowo Subianto, saat pelantikannya menyebutkan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Ikan itu busuk dari mana? Bukan dari ekornya, tapi dari kepalanya. Maksudnya apa? Kehidupan kita ini akan menghadapi krisis, dan sumber krisis itu bukan dari rakyat kecil, tapi sumber krisis itu justru adalah contoh yang tidak baik dari para pemimpin kita, keteladanan yang tidak baik dari para pemimpin kita. Jadi kalau dewasa ini kita melihat berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh rakyat kecil, macam-macam bentuknya, pembunuhan segala macam, sesungguhnya ini tidak lain bukan adalah meniru apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita di tanah air kita. Karena itu melalui pengajian ini kita menghimbau untuk kesekian kalinya kepada para elit bangsa. Wahai para elit bangsa, bangsa ini mendambakan hidup sejahtera. Bangsa ini mendambakan hidup dengan penuh dengan keadilan. Maka kunci dari kesejahteraan bangsa, keadilan bangsa, dan kemakmuran bangsa adalah keteladanan bapak-bapak sebagai pemimpin. Beri rakyat contoh yang baik. Perlihatkan kepada rakyat bagaimana memimpin yang amanah itu. Perlihatkan kepada rakyat bagaimana pemimpin justru yang melaksanakan aturan itu, bukan melabrak aturan itu. Perlihatkan kepada rakyat kita, pemimpin adalah orang yang pertama menegakkan hukum. Pemimpin adalah orang pertama yang menjaga amanah dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk pelanggaran. Dan inilah spirit kepemimpinan dalam Islam. Spirit dalam kepemimpinan dalam Islam adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Jadi manakala kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sukses sebagai pemimpin karena Rasulullah menjadikan dirinya semenjak mudanya sebagai tauladan dalam segala aspek kehidupan. Maka himbauan kita kepada para pemimpin kita di tanah air, apalagi kita mau pemilu kada, belajarlah dari Rasulullah. Tirulah kepemimpinan Rasulullah. Praktekkanlah ketauladanan kepemimpinan Rasulullah. Kalau itu yang Bapak lakukan, insya Allah rakyat kita akan hidup dengan keadilan, hidup sejahtera, dan hidup dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.